Di sebuah daerah di Kecamatan Kupang Timur, berdirilah sebuah kerajaan yang diberi nama Bipolo yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sobe Sonbai III dengan ibu kota kerajaan di Kauniki di wilayah Fatulin. Hari itu, dalam suatu sidang kerajaan, masuklah seorang utusan raja yang bertugas untuk menerima semua upeti kepala-kepala suku dan ia datang untuk melaporkan kepada raja. Salah Bapak Raisa melapor dulu. Permana Bapak Tua, ada masalah apa? Begini Bapak, sudah hampir 6 bulan ini suku Botanuda dan suku Nanpiep sudah mau bayar noniponi lagi buat ketong. Bahkan ketong sudah coba tagih tapi dong tetap saja sudah mau. Kenapa bisa begitu? Apa dorang sudah tidak hargai saya lagi? Dorang sudah tidak takut lagi pada Raja Sobe Sonbai. Bapak Raja, menurut berita yang kami dengar, orang Belanda dong ada hasut dong untuk jangan bayar noniponi kepada kerajaan Bipolo. Belanda lagi. Itu babi putih sangat keterlaluan. Dia sudah rampas beberapa daerah kita untuk taruh itu orang Rote yang mereka tangkap di Rote sana. Sekarang dong ada hasut lagi kita punya tua-tua. Iya, ini sedikit tidak betul lagi. Kita harus ambil sikap, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan Belanda. Ya, betul. Belanda harus angkat kaki dari negeri ini. Dengar semua, kita harus bersatu untuk usir Belanda dari tanah ini. Saya berjanji, tidak akan biarkan company itu tinggal di sini untuk ambil semua yang katong punya. Dengar, saya siap pertaruhkan hidup saya untuk Bipolo dan Tanah Timur. Kalau terpaksa saya mati, biarlah saya mati. Hidup Bipolo! Hidup Bipolo! Hidup Bipolo! Hidup Raja Sobe Sonbai! Kemudian, Raja Sobe Sonbai III bersama para panglimanya, yaitu meo-meonya, mengadakan persiapan bersama rakyat untuk berperang melawan Belanda. Sebelum memulai perlawanan itu, Raja bekerja sama dengan rakyat membangun 3 benteng pertahanan yang kokoh. Di desa Benu dibangun benteng Ektop, di desa Fatokoa dibangun benteng Kebun, dan benteng Fatusuki di desa Oel Naeneno dijaga oleh para meo-meo tersebut. Dan Totos Maut dipilih sebagai panglima perang atau Meo Naik. Di ruang pemerintahan Belanda. Tuan, tolong saya Tuan. Ada apa ini? Ada apa dengan kau Nanpiep? Tolong saya Tuan, saya takut Tuan. Raja Sobe Sonbai mau tangkap saya Tuan. Raja Sobe Sonbai mau tangkap kau. Kenapa? Masuklah juga kepala suku Beun Tanudan dengan ketakutan. Tuan, tolong saya. Kau lagi. Kenapa?
Apa Sobe-Sonbai juga mau bunuh kamu orang semua? Iya Tuan, Raja Sobe-Sonbai terlalu marah dengan kami Tuan. Kami mau dihukum cambuk Tuan. Bahkan dong siap untuk lawan Tuan dong. Dong mau usir Tuan dong dari sini. Kurang ajar. Terlalu itu orang ya. Prajurit, siapkan pasukan. Siap. Dorang kira kita takut sama dorang. Tentara Belanda kemudian menyerang kerajaan Dipolo dari 3 jurusan dengan tujuan untuk merebut 3 benteng pertahanan Raja Sobe-Sonbai III. Pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan dan rakyat Dipolo berusaha mati-matian untuk mempertahankan kerajaan mereka. Dengan persenjataan modern, Belanda akhirnya berhasil merebut benteng Dipolo. Bahkan kampung di sekitar Oel Naineno sampai Fatusiki dibumi hanguskan oleh tentara Belanda dan banyak korban berjatuhan. Tak terkecuali Raja Sobe-Sonbai III pun akhirnya tertangkap. Di armada pertahanan Belanda, Raja Sobe-Sonbai III yang tertangkap dibawa untuk menghadap pimpinan Belanda. Engkau orang timur, sujudlah kepada Tuan kami. Tidak akan tunduk kepada kau orang asing seperti ini. Hahaha, Sobe. Kau sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi. Sobe, jangan sombong, tunduklah. Saya tidak akan tunduk kepada kamu. Saya sudah berjanji untuk tanah air. Dengar, saya tidak takut mati untuk tanah timur untuk rakyat Dipolo. Hahaha, sampai kapan Sobe? Sampai kapan? Kau boleh tangkap saya, kau boleh ikat saya, tapi kau tidak bisa tangkap dan ikat semangat Tuan kami rakyat Dipolo. Nah, wajar. Bawa dia, hukum dia dan buang dia ke Sumba sana. Raja Sobe-Sonbai III digiring untuk dihukum dan dibawa ke Pulau Sumba. Setelah menjalani hukuman di Pulau Sumba, Raja Sobe-Sonbai III dikembalikan ke Camplong. Tapi karena janjinya kepada rakyat Dipolo bahwa kalau terpaksa saya mati, biarlah saya mati sampai titik darah penghabisan. Maka ia mencoba kembali untuk menghimpun kekuatan lagi dan mengadakan perlawanan. Tetapi kemudian ia ditangkap lagi dan dibawa kembali ke Kupang sampai ia meninggal pada bulan Agustus tahun 1915. Sejak itulah Dipolo jatuh ke dalam tangan Belanda dan rakyat harus kerja rodi, membangun jalan raya, serta membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Demikianlah kisah perjuangan rakyat Dipolo melawan pemerintah Belanda di bawah kepemimpinan Raja Sobe-Sonbai III.